saya Tere Bunga Anggraini dengan NIM 17416262201197, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi pada CV Trisula Wijaya. Sebelum memaparkan poin pembahasan, saya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Meliana Puspitasari SEMAK, yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik saya. Dan yang kedua, saya akan berterima kasih kepada dosen penguji saya, Ibu Vista Apriani Sunjaya SEMAK. Baiklah, di sini saya akan memasuki poin pembahasan, yaitu ada 5 pembahasan. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum instansi. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, hasil pelaksanaan kerja praktik. Dan yang kelima, kesimpulan dan saran. Memasuki poin pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, karena adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tujuannya untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengakuan pendapatan jasa konstruksi pada CV Trisula Wijaya. Untuk waktu pelaksanaannya, saya memilih di CV Trisula Wijaya sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik yang saya lakukan selama 1 bulan, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 sampai 20 Februari 2020. Poin kedua yaitu gambaran umum instansi, yaitu CV Trisula Wijaya yang beralamatkan di Jalan Jasmine Village, Blok C nomor 29, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Karawang. CV Trisula Wijaya ini berdiri pada tanggal 13 Juli 2017. CV Trisula Wijaya mempunyai visi dan misi. Visinya yaitu menjadikan CV Trisula Wijaya sebagai penyedia jasa konstruksi dan perdagangan umum yang berkualitas baik di daerah maupun nasional. Misinya yang pertama, mengembangkan SDM lokal yang berkualitas. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak terkait. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan maksimal kepada para klien. CV Trisula Wijaya sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam ruang lingkup pemerintah atau Pemda, seperti infrastruktur jalan, jembatan, hingga saluran air. CV Trisula Wijaya juga berkecimpung dalam bidang perdagangan umum yang sehingga saat ini telah memiliki klien baik dari pemerintah maupun swasta. CV Trisula Wijaya juga telah berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal kepada klien serta menghasilkan hasil pekerjaan yang sempurna dan membina hubungan baik dengan rekanan maupun supplier. Perusahaan di bidang jasa mempunyai tujuan utama, yaitu untuk memperoleh keuntungan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan hidup perusahaan di dalam persaingan ekonomi dunia. Perkembangan ekonomi, khususnya di Indonesia, semakin pesat. Salah satu perusahaan yang sangat berperan dalam perekonomian Indonesia ialah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi. Usaha kontraktor ini merupakan usaha jasa yang membangun sebuah aset seperti bangunan, jalan, terowongan, irigasi, elektrikal, dan perairan. Berdasarkan karakteristiknya, merupakan usaha jangka panjang karena sifat, tanggal, dan aktivitas kontrak diselesaikan biasanya jatuh pada periode akuntansi berlainan. Selanjutnya, poin ketiga yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan membahas 8 pembahasan, yaitu pendapatan, pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23, pengukuran pendapatan menurut PSAK nomor 23, pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 34, metode akuntansi untuk kontrak konstruksi, kerugian kontrak jangka panjang, dan jenis-jenis kontrak konstruksi. Yang pertama itu pendapatan. Menurut PSAK nomor 23, revisi 2015, pendapatan ialah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Selanjutnya itu pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. Tujuan pengakuan pendapatan ialah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang menjadi pendapatan pada periode tertentu atau yang bersangkutan dan untuk mengetahui juga berapa besar pendapatan yang diterima di mukanya.
Pada pengakuan pendapatan ini mempunyai dua jenis pencatatan, yaitu dasar akrual dan dasar kas. Selanjutnya, pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23. Dalam PSAK nomor 23, pendapatan itu terdiri dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti, dan dividen. Selanjutnya, pengukuran pendapatan menurut PSAK nomor 23. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2015 ialah jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Pengakuan pendapatan konstruksi menurut PSAK nomor 34. Tujuan PSAK nomor 34 ini ialah untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Menurut PSAK nomor 34 paragraf 10, pendapatan kontrak terdiri dari dua, yaitu nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif. Menurut Kieso, terdapat dua pengakuan pendapatan, yaitu metode presentasi penyelesaian, yaitu metode ini mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Dan yang kedua itu kontrak selesai. Menurut metode ini, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Selanjutnya itu ada metode akuntansi untuk kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi itu ialah suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan pokok. Kontrak konstruksi ini meliputi dua hal, yaitu kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, umpamanya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Dan yang kedua itu kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Selanjutnya itu ada kerugian kontrak jangka panjang. Ada dua jenis kerugian yang dapat timbul dalam kontrak jangka panjang ini, yaitu rugi periode berjalan pada kontrak yang menguntungkan dan rugi pada seluruh proyek atau tidak menguntungkan. Jenis-jenis kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi mempunyai 5 jenis. Yang pertama, kontrak lump sum. Kontrak ini merupakan kontrak yang menyatakan bahwa harga keseluruhan yang akan dibayarkan oleh pihak owner kepada pihak kontraktor untuk sejumlah pekerjaan konstruksi nilainya pasti dan disepakati di awal sebelum masa konstruksi dimulai. Yang kedua itu kontrak harga satuan. Kontrak ini merupakan kontrak yang menyepakati harga dari suatu atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi tertentu dengan volume pekerjaan yang masih berupa perkiraan. Ketiga itu kontrak gabungan. Nah, kontrak gabungan ini merupakan gabungan antara kontrak lump sum dan harga satuan yang ketentuannya disepakati bersama antara owner dan kontraktor. Yang keempat, kontrak persentase. Kontrak ini merupakan kontrak yang menyepakati bahwa pihak kontraktor akan menerima bayaran dengan jumlah yang sama dengan pengeluarannya untuk pekerjaan yang diselesaikan, ditambah dengan biaya overhead atau keuntungannya. Dan yang kelima, kontrak terima jadi. Ialah kontrak yang menyepakati bahwa harga yang dibayarkan oleh pihak owner kepada pihak kontraktor untuk sejumlah pekerjaan konstruksi nilainya pasti dan disepakati di awal sebelum masa konstruksi dimulai. Poin keempat itu hasil pelaksanaan kerja praktek. Jasa konstruksi pada Civitri Sulawijaya, yaitu Civitri Sulawijaya ini memberikan jasa-jasa seperti konstruksi pemukiman, konstruksi gedung, dan rekayasa berat. Untuk pengakuan pendapatan atas jasa konstruksi pada Civitri Sulawijaya itu mengakui pendapatannya sebelum penyerahan, dan Civitri Sulawijaya itu menggunakan metode presentasi penyelesaian. Civitri Sulawijaya membuat pencatatan untuk mengakui pendapatannya. Pencatatan dibuat mulai dari biaya yang dikeluarkan sebelum kontrak dimulai sampai pendapatan diakui oleh perusahaan.
Nah, perusahaan itu menggunakan kas harian untuk mencatat biaya-biaya tersebut. Biaya apa sih yang dimaksud? Nah, biaya yang dimaksud itu biaya untuk membeli peralatan dan material yang dibutuhkan untuk proyek yang dikerjakan dan biaya operasional tenaga kerjanya. CV Trisula Wijaya ini juga terdapat potongan PPN sebesar 10% dan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 2%. Kenapa 2%? Karena CV Trisula Wijaya ini masih termasuk dalam usaha di bidang kecil. Dalam perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat dan disetujui, kedua belah pihak terdapat kesepakatan untuk membayar uang muka yang harus dibayar oleh klien terlebih dahulu. Maka pembayaran tersebut perusahaan akan mencatatnya sebagai piutang usaha. Alur kegiatan perusahaan saat mengakui pendapatan. Pertama-tama, CV Trisula Wijaya itu melakukan penawaran kepada konsumen berdasarkan info pasar. Kemudian, konsumen mengajukan proposal atau kontraknya. Setelah itu, proposal akan dievaluasi oleh CV Trisula Wijaya untuk dibuatkan dokumen kontrak kerja serta penawaran harganya. Setelah disepakati kontrak kerja tersebut, perusahaan lalu membuat project planning. Apa sih guna project planning? Nah, project planning itu digunakan agar untuk mempermudah jalannya kegiatan menjalankan proyek tersebut. Terus selama kegiatan berjalan, pasti CV Trisula Wijaya melakukan pengawasan kerja proyek. Kenapa? Agar sesuai dengan proyek planning yang telah dibuat tadi. Nah, setelah dibuatkan berita acara tentang kegiatan proyek yang dikerjakan, kemudian CV Trisula Wijaya mengirimkan tagihan kepada konsumen karena proyek telah diselesaikan dalam tiap progresnya. Nah, dari situlah perusahaan mengakui pendapatan atas pembayaran yang diterima. Selanjutnya itu penyajian dalam laporan keuangan pada CV Trisula Wijaya. Nah, CV Trisula Wijaya itu untuk laporan keuangannya dilakukan pemisahan. Jadi dilakukan pemisahannya itu per SPK, proyek per SPK. Jadi setiap ada proyek per SPK itu pelaporannya pasti satu-satu dipisah, tidak digabung. Yang terakhir itu adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, pengakuan pendapatan atas jasa ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. Yang kedua, pada CV Trisula Wijaya itu menggunakan metode presentasi penyelesaian karena agar dapat perputaran modal itu menjadi lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan metode kontrak selesai tadi. Nah, yang ketiga, perjanjian kerjasama konstruksi dengan klien didasarkan pada surat kontrak kerja yang disepakati seperti yang dari alur kerja tadi. Yang keempat itu perlakuan akuntansi kontrak konstruksi pada CV Trisula Wijaya menggunakan PSAK nomor 34 sebagai dasarnya. Untuk sarannya, sebaiknya perusahaan itu membuat catatan pembukuan yang sesuai dengan PSAK nomor 34. Kenapa? Agar itu dapat mempermudah perusahaan dalam mengontrol pendapatan dan biaya yang sebenarnya. Sekian pemaparan hasil laporan kerja praktik saya yang berjudul Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi pada CV Trisula Wijaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.